Salam, selamat pagi, semangat Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan hati pikiran kita kepadanya. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau menganugerahkan kembali kehidupan yang baru ini untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menjaga, memelihara, dan memberkati seluruh hidup kami sepanjang malam dalam istirahat kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Sebelum kami memulainya, biar Tuhan kami mau menyerahkan waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu dan berkati hati dan pikiran kami untuk boleh dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan sebuah kisah bermakna tukang batu. Kisah seorang tukang batu. Dahulu kala ada seorang tukang batu yang setiap hari akan mendaki gunung untuk memotong batu. Ia selalu bekerja sambil menyanyi. Ia bernyanyi tentang kemiskinannya, tetapi dia tidak berhasrat untuk menjadi sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Dia tidak pernah begitu peduli dengan dunia. Sampai suatu hari dia dipanggil untuk bekerja di sebuah puri seorang bangsawan. Ketika dia melihat keindahan puri itu, maka untuk pertama kalinya dia merasakan sakitnya untuk mempunyai keinginan. Katanya sambil menghela nafas, "Andai saja saya kaya. Dengan demikian saya tidak harus mencari nafkah dengan kerja keras dan keringat seperti sekarang ini." Bayangkan ketakjubannya ketika mendengar sebuah suara berkata, "Keinginanmu telah dikabulkan. Dengan begitu mulai sekarang, apapun yang kau inginkan akan diberikan kepadamu." Dia tidak mengerti apa yang dimaksud sampai dia kembali ke gubuknya sore itu dan menemukan puri seindah di tempat dia bekerja tadi. Sejak itu si tukang batu berhenti bekerja dan menikmati hidupnya sebagai orang kaya. Suatu hari yang panas dan lembab, ketika dia sedang melongok keluar jendela, dia melihat raja dan rombongannya yang terdiri dari para bangsawan dan budak-budak. Katanya dalam hati, "Saya berharap saya adalah raja yang duduk di dalam kereta kerajaan yang sejuk itu." Keinginannya langsung dikabulkan, dan dia menemukan dirinya duduk di dalam kereta kerajaan yang nyaman itu. Kenyataannya, kereta itu lebih panas dari yang dia bayangkan. Kemudian dia menatap keluar dan mulai mengagumi kekuatan matahari.
Matahari yang panasnya sanggup menembus setiap dinding tebal dari kereta ini. Saya berharap saya adalah matahari. Katanya kepada dirinya sendiri. Sekali lagi keinginannya dikabulkan dan dia berubah menjadi matahari yang memancarkan panasnya ke seluruh alam semesta. Keadaan ini hanya bertahan sebentar, karena kemudian musim penghujan datang. Usahanya untuk menembus awan hujan yang tebal sia-sia. Dia merubah dirinya menjadi awan dan berbangga atas kekuatannya yang sanggup menutup matahari. Sampai saat dia turun menjadi hujan dan menemukan sebuah batu raksasa menghalangi aliran airnya, yang menyebabkan dia harus memutari batu itu. Apa? Jeritnya, hanya sebongkah batu lebih kuat dari saya. Baiklah kalau begitu, saya berharap menjadi batu. Kemudian berdirilah dia di sisi gunung dengan bangganya. Akan tetapi itu hanya bertahan sebentar. Belum sempat dia menikmati kesombongannya, dia mendengar suara aneh di bawah. Suara seperti orang sedang memotong-motong. Dia melihat ke bawah, dan dengan ketidakpercayaan dia melihat manusia yang kecil sedang mengambil bongkahan dari tubuhnya. Apa? Manusia lemah seperti dia bisa lebih kuat dari saya, sebuah batu raksasa? Saya ingin menjadi manusia. Kembalilah dia menjadi manusia, bekerja sebagai tukang batu dan kembali bekerja keras dan berkeringat. Dia tetap menyanyi saat dia bekerja, tapi sekarang lagunya berbeda. Dia menyanyikan lagu tentang kepuasan hati akan keadaan dirinya dan kebanggaan akan dirinya dan keinginannya untuk hidup sebagai dirinya. Demikianlah kisah tukang batu dengan segala keinginan-keinginannya. Sebagai manusia, dia mempunyai banyak keinginan-keinginan. Namun tanpa dia sadari, ternyata keinginan-keinginannya itu bukanlah hal-hal yang sebenarnya perlu dia miliki. Akhirnya dia kembali kepada hal yang semula yang dia lakukan dalam kehidupannya. Nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Ibrani 13 ayat kelima juga ingin mengingatkan agar apa yang kita miliki saat ini harus kita syukuri kehadapan Tuhan yang telah menganugerahkan, yang telah memberikannya bagi kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan demikian kita diajak agar hidup kita adalah hidup yang bersyukur untuk segala apapun yang saat ini kita miliki, yang saat ini kita terima sebagai anugerah pemberian daripada Tuhan. Apa yang ada padamu, syukurilah. Bukan mengeluh, bukan menggerutu, bukan berbicara banyak hal yang lainnya yang kita tidak dapat syukuri. Tapi mari kita mensyukurinya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlalu sering katanya cinta akan kelimpahan harta dan kemewahan serta keinginan yang tak henti-hentinya akan kekayaan membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa yang lainnya. Karena itu dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 6 sampai dengan 10 mengingatkan tentang hal itu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu dan yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa katanya? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali diingatkan pagi hari ini. Mari kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau memakainya untuk kebaikan bersama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu mencintai uang. Dan janganlah kamu serakah. Gaya hidup atau sikap yang harus kita kembangkan ialah kepuasan dengan hal-hal yang tersedia, yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Dan ini mau kita syukuri. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun sedikit berkat yang kami terima, Tuhan, kalaupun sedikit makanan dan minuman yang kami bisa nikmati hari ini, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami makanan yang kami butuhkan. Karena itu mari kita mulai belajar untuk hal-hal yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Kita syukuri bersama-sama. Kembalilah dia menjadi manusia, bekerja sebagai tukang batu dan kembali bekerja keras dan berkeringat. Dia tetap bernyanyi saat dia bekerja, tetapi sekarang lagunya berbeda. Dia menyanyikan lagu tentang kepuasan hati akan keadaan dirinya dan kebanggaan akan dirinya dan keinginannya untuk hidup sebagai dirinya. Mari kita jalani hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang walaupun dalam masa-masa yang sangat sulit, walaupun dalam masa-masa yang sangat-sangat sukar, iman kita tetap berbuah. Iman kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang boleh kita terima. Terpuji dan termulia Tuhan yang masih memberikan anugerah kehidupan dan berkat-berkatnya. Sekecil apapun itu, sedikit apapun itu, mari kita syukuri dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, semangat di dalamnya, iman percaya kita semakin diuji di dalam situasi dan kondisi ini. Tuhan menyertai kita sekaliannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu dan renungan firman-Mu melalui kisah seorang tukang batu ini. Bahwa keinginan-keinginan yang begitu banyak di dalam kehidupan kami terkadang membawa kami jauh daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami hanya meminta sesuai dengan kebutuhan kami saja Tuhan. Untuk makanan dan minuman itu lebih daripada cukup. Sertai dan berkatilah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan yang senantiasa menjamin apa yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Kami bersyukur kepadamu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat, sampai berjumpa. Tuhan memberkati kita sekaliannya.